Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat yang Allah muliakan, sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita bisa dipertemukan. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada kita semua, selalu memberikan rahmat dan cintanya kepada kita, dan selalu menurunkan pertolongannya. Semoga Bapak Ibu yang sedang sakit oleh Allah diberi kesembuhan, diberi kesabaran, diberi ketabahan, dan semoga sakitnya menjadi penggugur untuk kesalahan. Bagi kita yang oleh Allah sedang dititipi kesehatan, mari kita berjuang agar sehat dan sisa umur yang Allah titipkan bisa kita isi dengan amalan terbaik yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya. Bapak Ibu sahabat percikan iman, pagi ini kita akan membahas sejumlah masalah, sejumlah pertanyaan yang akan kita bedah dari perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita awali dengan kasus pertama, dengan masalah pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau kita beli motor atau mobil dari lelang tarikan yang nunggak? Terima kasih Ustadz. Semoga kita semua diberi kesehatan dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bagaimana hukum membeli hasil lelangan? Biasanya lembaga apapun itu yang mengkreditkan mobil, rumah, ya. Kalau krediturnya itu tidak mampu membayar, ya, akhirnya diambil itu barang. Lalu dijual, disebut dengan barang lelangan. Boleh nggak sih? Saya beli rumah, beli mobil, beli motor, hasil lelangan. Boleh nggak? Tentu saja boleh, ya. Kenapa? Karena kita mah tidak berurusan dengan yang krediturnya yang macet, enggak. Saya membeli dari lembaga yang punya barang itu. Barang itu hasil sitaan, itu mah bukan kaitan dengan saya, itu mah kaitan dengan lembaga tersebut, dengan krediturnya gitu. Jadi gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi Ustadz kadang harganya lebih murah. Ya tidak apa-apa. Ya. Misalnya itu kan bank ya ngejual hasil lelangan. Bagaimana KPK nih menjual hasil yang diambil dari para koruptor? Kan KPK suka ngelelang juga kan, misalnya melalui lembaga tertentu, mobil mewah, ya. Bahkan ada rumah. Boleh nggak sih saya membeli mobil yang dilelang oleh KPK? Jelas-jelas itu mobil hasil korupsi. Ya tentu saja saya makan tidak korupsi. Saya membeli, ya. Dan ketika beli, ya, itu masuk ke kas negara. Jadi apanya yang salah? Kalau saya membeli lelangan dari orang-orang korupsi, tidak ada masalah. Bahwa harganya jadi lebih murah, yaitu mah salah satu cara supaya lembaga tersebut mudah untuk menjual. Yang penting dana itu kembali. Jadi kesimpulannya, halal, boleh kita membeli barang dari hasil
kita ikut lelang dari barang hasil sitaan. Itu boleh karena kita langsung berhadapan dengan lembaga yang menjual itu. Dan kita tidak berurusan dengan kreditur yang macet, tidak berhubungan dengan koruptor yang dijabel, diambil, dikuasai oleh negara. Kan gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya pinjam ke bank konvensional dan bukan ke bank syariah? Ya, Anda bertanya begini kan Anda ragu, benar nggak sih? Dah kalau mantap mah mungkin Anda nggak usah nanya. Nah, ada hadis yang mengatakan, Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat faman ittaqash syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Kata Nabi, biasanya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tapi kadang-kadang kamu dihadapkan kepada yang ragu. Maka kata Rasul, faman ittaqash syubuhat, siapa yang menghindarkan diri dari yang ragu, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Sungguh dia telah mensucikan diri dan agamanya. Jadi kalau Anda ragu dengan bank konvensional, ya jangan diambil. Anda ambil ke bank syariah. Gitu. Anda bertanya itu kan berarti kan Anda ragu. Itu boleh nggak ya saya mengajukan pinjaman untuk beli rumah, beli mobil ke bank konvensional, nggak ke bank syariah? Berarti kan Anda ragu kan? Nah, kalau Anda ragu, ya jangan ambil. Ambil ya. Jelas-jelas syariah kan gitu. Kalau ragu kan. Dan Nabi mengatakan, famin nittaqash syubuhat, siapa yang meninggalkan hal-hal yang meragukan yang syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Sungguh orang itu telah mensucikan diri dan agamanya. Gitu. Jadi kalau kita ingin mensucikan diri kita, mensucikan agama kita, maka jauhi selalu yang meragukan. Jauhi selalu yang syubhat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa tujuan menulis nama di batu nisan? Apakah ada dalilnya? Apakah boleh? Mohon penjelasan. Kalau kita mau konsisten dengan hadis Nabi, ada hadis yang menyebutkan kuburan itu satu, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyujassoso. Nabi itu melarang kuburan dicat, dikasih marmer ya gitu. Jadi kuburan tuh dibagus-bagusin. Kalau zaman dulu yujassosul kubru itu artinya kuburan ya dicat lah, malah dibagus-bagusin lah gitu. Wa yuk ada alaih, haram juga, nggak boleh juga kamu duduk di atas kuburan. Bapak Ibu hati-hati ketika kita berziarah. Jangan duduk-duduk di atas kuburan. Ngantar orang meninggal, ketika prosesi penguburan, nah, duduk di atas kuburan. Itu hal yang dilarang. Wa ayyubna alaih, dan dibuat bangunan di atas kuburan. Kan ada kuburan-kuburan yang di atasnya itu jadi ada bangunan gitu. Kayak ada joglo gitu kan gitu. Di situ ada kuburan, ada joglo, ada apalah ternyata. Itu tuh sebenarnya kalau berpegang teguh kepada hadis riwayat yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim, kuburan itu tidak boleh dikapur, maksudnya dipulas ya. Diperindah dengan ornamen-ornamen. Tidak boleh yuq'ada alaih, diduduki. Wa ayyubna alaih, tidak boleh
dibangun di atas kuburan itu bangunan. Biasanya yang jadi pertanyaan gini, tapi kuburan Nabi, Ustadz? Nah, begini. Sebenarnya kuburan Nabi itu, ya, dia bukan dibangun di atas kuburan beliau itu ada bangunan, bukan. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikuburkan di luar masjid, di luar, karena rumah Rasulullah itu nempel dengan masjid. Jadi rumah Rasulullah itu nempel dengan masjid, ya kan? Gitu. Nah, saat itu teman-teman sekalian, Nabi wafat di rumah tersebut. Dan ada sebuah ketentuan bahwa semua nabi itu dikuburkan di tempat di mana beliau wafat. Jadi semua nabi itu dikuburkan di tempat di mana beliau wafat. Maka dikuburkanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Ya, nah dengan perjalanan waktu, rumah itu, masjid itu diperbesar, dan akhirnya sekarang Anda lihat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam masjid. Jadi tidak bermaksud dibangun begitu, tapi memang kuburan Nabi itu berada di tempat di mana beliau wafat. Nah, kalau kuburan Nabi itu berada di tempat di mana beliau wafat, ya, nah, otomatis sekarang ada di dalam masjid. Jadi tidak dimaksudkan ayubna alaih, dibangun di atasnya. Nah, oleh sebab itu kita ini, ya, karena kasusnya berbeda, kita mah bisa dipindahkan begitu. Jadi kalau di dekat rumah Anda ada masjid, terus ada kuburan di situ, boleh dipindahkan. Kalau kuburan Nabi kan tidak boleh dipindahkan. Nah, dipindahkan, masjidnya diperlebar. Tidak boleh kemudian menyengaja bahwa si kuburan itu dibangun di dalam masjid. Wa ayyubna alaihi. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa ayyuktaba alaihi. Tidak boleh juga kuburan itu diberi tulisan sebenarnya. Ya, tulisan. Nah, makanya Anda, teman-teman sekalian, kalau melewati kuburan di kota Mekah, kota Madinah, Anda coba datang ke Baqi, ya. Ziarah ke Baqi. Itu biasanya dibuka ba'da subuh atau ba'da asar. Tapi ini khusus untuk bapak-bapak. Nah, Anda kalau ke Baqi itu lihat, tidak ada satu nama pun di situ. Tidak ada. Batu. Makanya disebutnya juga batu nisan. Ya. Tanda di situ kuburan. Jadi, tolong dicatat. Sebenarnya, kuburan itu tidak boleh dicat, dikasih ornamen-ornamen. Itu nggak boleh. Tidak boleh diduduki, tidak boleh dibikin di situ sebuah bangunan sehingga ya nampak sekali bahwa itu adalah bangunan yang memang disediakan untuk supaya kuburan itu kelihatan. Gimana Ustadz kalau bikin bangunan di luar kuburan? Ya nggak apa-apa. Misalnya Anda punya kuburan keluarga, di sebelah kuburan keluarga itu ada saung-saungan, ada, supaya pas ziarah bisa duduk-duduk di situ. Kan boleh itu mah. Kan bukan membangun kuburan kan gitu. Dan makruh hukumnya yuktaba alaih, ditulisi. Itu gimana Ustaz? Kalau di Indonesia nggak dikasih tanda, nggak dikasih nama, itu nanti hilang. Nah, jadi beda lagi kasusnya. Kalaupun memang itu hanya sebuah tanda, ya tanda saja, ya supaya tidak tertukar. Nah, makanya yang haram disepakati itu 3. Dikapur, dipercantik, dikasih ornamen, haram. Duduk tuh haram, dibuat bangunan haram, gitu. Sementara yuktaba alaih tergantung tuntutan, situasi.
Kalaupun ditulisi, cuma ditulisi bahwa ini Aam Amiruddin bin Nurdin. Nah, ya, ada tak kuburannya didinya, gitu. Oh iya, kuburan kata cucu saya teh, oh iya kuburan Aki nih, ya gitu. Anak tulisan Aam Amiruddin. Kan lebih bersifat untuk tanda saja. Kalau itu ya tidak bermaksud mengagungkan, ya boleh-boleh saja kalau itu, ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, apakah Nabi Isa itu masih hidup atau sudah wafat? Ada yang bilang Nabi Isa mah sampai sekarang masih hidup, belum wafat. Mohon penjelasannya. Ya, jawabannya nggak usah aneh-aneh, nggak usah muter-muter. Anda lihat aja Ali Imran ayat 55. Baca Ali Imran ayat 55. Nabi Isa itu wafat atau masih hidup? Kan pertanyaan Anda, Nabi Isa itu wafat atau masih hidup? Karena ada yang bilang, dengar ya, sekarang ini ada Nabi yang belum wafat, yaitu Nabi Isa. Nah, gitu. Oke, Anda lihat di surat Ali Imran ayat 55. Idza qala Allah, ketika Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Hai Musa, aku mewafatkanmu. Ya, jelas nggak sih? Aku mewafatkanmu. Wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu kepadaku. Ya. Wa mutahhiruka, dan aku mensucikanmu minalladzina kafaru, dari serangan, dari kezoliman orang-orang kafir. Nabi Isa dikejar-kejar oleh orang yang mengkufurinya, mau dibunuhnya, gitu. Dan Allah berfirman, aku mewafatkanmu. Jadi kalau saya berpegang teguh pada ayat ini, saya yakin ayatnya jelas bahwa Nabi Isa itu udah wafat. Ya. Sudah, pegang ini ayat. Inni mutawaffika, aku mewafatkanmu. Wa rafi'uka ilayya. Allah mengangkat, mensucikan, menyelamatkan Nabi Isa dari serangan orang-orang kafir. Gitu. Anda bisa lihat di surat Ali Imran ayat 55. Ya, daripada nanti kalau ada yang bilang Nabi Isa itu masih hidup, terus di mana sekarang? Terus gimana kehidupannya? Terus yang namanya hidup kan butuh nutrisi. Terus gimana? Wah, jadi kesana kesini nanti. Ya, sudah saja pegang Ali Imran ayat 55. Idz qala Allahu ya Isa. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, inni mutawaffika, aku mewafatkanmu. Anda tahu kan, wafat itu mati. Wa rafi'uka ilayya. Allah angkat Nabi Isa untuk diselamatkan dari kejaran minalladzina kafaru, dari serangan orang-orang yang mengkufurinya. Jadi semua nabi itu, dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, selalu ada orang-orang yang berusaha untuk membunuh, membungkam gitu. Jadi ini mah sudah sunnatullah. Kalau kita dakwah, itu pasti ada orang yang, ada hater istilahnya tuh. Ada orang yang benci sama kita. Kalau kita dakwah. Ibu bikin majelis taklim, itu pasti ada yang nggak suka gitu. Sekalipun yang ibu lakukan itu sebenarnya sebuah kebaikan. Ya, pokoknya di dunia ini haters itu ada. Yang membenci kita itu selalu ada. Sekalipun kita benar, sekalipun di jalan yang lurus. Nabi Isa dikejar-kejar oleh orang yang mengkufurinya pada zamannya. Lalu Allah mewafatkan. Nah, di ayat ini tidak disebutkan kemudian Nabi Isa itu hidup, tidak ada. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minalladzina kafaru. Ya, gitu.
Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah panjang umur itu ada kaitan dengan pola hidup atau hanya takdir? Nah, ini panjang umur teh kodo atau ada kaitan dengan pola hidup, ya, pola makan. Kan makin hidup kita sehat gitu, pola hidup kita sehat, pola makan kita sehat, lifestyle kita sehat, maka berpeluang panjang umur. Sehingga pertanyaannya, kalau panjang umur itu ada kaitan nggak dengan lifestyle, gaya hidup yang sehat? Ada nggak? Nah, gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman buka surat Al-Hajj. Coba buka surat Al-Hajj ya. Biar enak membahasnya. Surat Al-Hajj ayat 5. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'thi. Jika kamu ragu dengan adanya kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab. Jadi gini, Allah berfirman, wahai manusia, kalau kamu ragu dengan kebangkitan, coba lihat dirimu, gitu loh. Kamu itu tercipta dari tanah. Yang dimaksud dari tanah bagi kita-kita ini, dari saripati tanah, min nutfatin, dari apa yang kita makan di bumi, ya. Jadilah nutfah. Jadilah ovum. Ovum dan sperma itu berkaitan dengan nutrisi yang masuk ke tubuh kita. Dan nutrisi itu ada yang dari laut, ada yang dari darat. Dan itu semua di bumi kan, gitu. Anda makan daging ayam, ya, itu kan ayam hidup di bumi. Dia memakan apa yang ada di bumi, di tanah. Makanya turob. Lalu dari turob itu nutfah, ya. Bapak ibu makan kan, gitu. Diolah oleh tubuh. Makan yang ada di muka bumi ini. Maka jadi nutfah. Jadi sperma, jadi ovum. Thumma min alaqah. Nah, kemudian terjadi konsepsi. Pertemuan antara ovum dan sel sperma, ya. Jadilah dia segumpal darah. Dan min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, ya. Nanti dalam proses kejadian manusia memang ada yang sempurna. Tapi ada juga yang memang mengalami ketidaksempurnaan. Ada kecacatan. Nah, ini ada kaitan dengan nutrisi yang dimakan oleh ibu bapaknya. Ini apa hubungannya, teman-teman sekalian, dengan masalah di sini kan min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Jadi setelah sel sperma itu membuahi ovum, menjadi mudghah, ya, terjadi konsepsi, menjadi seperti segumpal darah yang nempel, mu'allaqah yang nempel, bergerak menuju rahim. Nah, ada yang saat kejadian itu sempurna dan ada yang tidak sempurna. Wa nuqirru fil arham ma nasya ila ajali musamma. Lalu ditempatkanlah di dalam rahim. Jadi setelah konsepsi, mu'allaqah, bergantung, nempel, terus dia bergerak menuju rahim. Ila ajali musamma. Thumma nukhrijukum tiflan. Kemudian, dengan kuasa Allah, lahirlah dari rahimmu itu anak. Tiflan, ya. Thumma litablughu asyuddah. Ada anak yang
terus tumbuh, ya. Wa minhum mayutawaffa wa minkum mayuraddu ila ardalil umur. Bayi yang lahir itu ada yang tumbuh di perjalanan meninggal. Masih muda udah mati. Tapi ada juga mayuraddu ila ardalil umur. Allah sampaikan orang itu sampai ardalil umur. Ardalil umur itu sampai tua banget. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Sampai-sampai saking tuanya dia kembali lagi menjadi tidak tahu apa-apa, menjadi pikun. Saudara-saudara sekalian, ini saya ingin menjawab pertanyaan Anda. Apakah panjang umur itu kaitan dengan pola hidup atau dengan kodok? Nah, pertama, ada dua hal di sini. Ya, kalau kita lihat ayat ini. Pertama, proses kejadian manusia sampai mati, di situ ada kuasa Allah. Jelas, kuasa Allah. Yang kedua, di situ ada unsur ikhtiar manusia. Contoh, di sini dikatakan masalah ada yang mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Ada janin yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, kenapa ada kecacatan? Nah, ini kan secara medis bisa dirunut. Boleh jadi ini ada kaitan dengan masalah gizi yang ibu makan. Ya nggak sih? Makanya orang suka nanya, kenapa ya yang mengalami kecacatan dahsyat itu dari keluarga yang miskin gitu. Udah mah miskin. Anaknya mengalami kecacatan yang hebat. Iya, karena kecacatan itu ada kaitan juga dengan masalah nutrisi dari ibu yang hamil. Artinya, saudara-saudara, di sini ada unsur-unsur manusia. Gitu. Jadi artinya seorang ibu yang hamil, dia harus menjaga kesehatannya. Ada kecacatan yang terjadi karena penyakit tertentu. Ada juga karena gizi yang buruk. Kan banyak faktor sebenarnya. Artinya, dalam proses kejadian itu kuasa Allah ada, tetapi ikhtiar manusiawi juga ada. Termasuk ada yang litabluhu asyuddah gitu. Lahir tiflan, anak gitu, tumbuh tapi tidak sampai tua. Usia 30 udah meninggal, usia 40. Tapi ada juga yang wa minkum mayyuraddu ila ardhalil umur. Ada di antara kalian yang dengan kuasa Allah beri umur sampai tua. Ya. Sampai usia 90, usia 80 gitu. Nah, jadi ini yang tidak ada campur tangan kita. Yaitu apa? Berapa umur yang Allah berikan kepada kita, itu qadha. Itu Allah yang menetapkan. Tapi bagaimana kita menjalani hidup dalam rentang itu ikhtiar kita. Maaf, ada yang meninggal usia 80, tapi sehat, jag-jag gitu. Maksudnya jag-jag tuh seger. Maksudnya ya udah dia masih bisa beraktivitas. Ya, daya ingatnya masih bagus gitu. Kenapa? Ternyata ada kaitan dengan pola hidupnya. Rajin olahraga, kemudian pola pikirnya juga positif. Terus pola makannya juga sehat. Umurnya 80 tahun. Tapi relatif untuk yang 80 teh sehat. Nggak nyusahin siapapun gitu. Tapi ada juga diberi umur 80. Tapi dari usia 60 sudah perlu dibantu. Ya. Pakai kursi roda, kemana-mana didorong gitu. Usia 70, tapi kudu disuapin, harus dimandiin. Nah,
ternyata ada kaitan dengan pola hidup yang bersangkutan. Ketika muda itu ya tidak memperhatikan aspek-aspek kesehatan. Mautna meninggalnya di usia 80, tapi di usia 60 sudah unproduktif. Dan mohon maaf, itu jadi beban orang lain gitu. Ada juga yang meninggal di usia 80, tapi tidak jadi beban anak incuna, anak cucunya. Kenapa? Dia menjaga pola hidup yang sehat. Nah, ini sifatnya ikhtiar pilihan yang ada kaitan dengan pertanyaan Anda, pola hidup. Jadi, semua orang itu sudah ditentukan umurnya. Ya, coba perhatikan. Ada nggak orang yang pola hidupnya sehat, tapi meninggal di usia muda? Banyak kejadian. Rajin olahraga, ya. Terus lifestyle hidupnya sehat sekali, makanannya sehat, gitu. Pola pikirnya sehat. Hasil cek, semuanya juga sehat. Tapi meninggal mendadak. Bisa meninggal mendadak karena serangan penyakit, misalnya jantung, atau meninggal mendadak karena kecelakaan. Nah, berarti umur seseorang itu ada kodoknya. Makanya kita tidak perlu takut dengan kematian. Dan kalau belum waktu nama mau mati, walaupun kita berada di tempat yang kata orang mah nggak mungkin selamat. Tapi kalau Allah menakdirkan umur kita masih ada, bisa hidup, ya. Ada orang yang waktu kejadian tsunami di Aceh, semua keluarganya meninggal, semua, ya. Dia selamat. Saya tanya, Bapak, bagaimana Bapak bisa selamat? Saya juga nggak ngerti, Ustadz. Pokoknya saya bangun-bangun di atas spring bed. Kebayang nggak sama Anda? Spring bed, tempat tidur. Tapi tempat tidur itu ada di tumpukan sampah kapal. Nggak ngerti kita. Hidup beliau. Padahal secara ilmu manusia harusnya mati gitu. Jadi, berapa umur saya? Ada kodoknya dari Allah. Berapa umur Anda? Ada kodoknya. Tugas kita sampai kita mati berjuang sehat. Jadi pola hidup kita sehat itu pilihan kita. Gitu. Ya, itu analisa dari pertanyaan Anda. Wilayah kita itu sehat. Pola hidup kita sehat. Apalagi yang sudah ada jelas-jelas penyakit bawaan. Ya, penyakit genetik gitu. Nah, ada orang yang ibu bapak aki nini nate diabetes gitu loh. Nah, dia waspada dari muda gitu. Pola hidup sehat gitu. Dia terbebas dari diabetes. Ada nggak gitu? Ada. Gitu. Ibu bapaknya hipertensi. Akina hipertensi. Nini hipertensi. Marawat semuanya karena hipertensi. Anaknya sangat berpeluang untuk hipertensi. Nah, si anak ini sadar betul. Makanya dari muda dia pola hidupnya sehat. Ya, sehat. Terkontrol terus gitu. Dan sampai mati dia ya tidak kena stroke gitu loh. Kenapa? Ada ikhtiar dia. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, wilayah kita itu wilayah ikhtiar. Ya. Gimana kita mati dalam keadaan sehat gitu. Ya nggak? Gimana caranya kita mati dalam keadaan sehat? Yaitu apa? Dengan pola hidup. Bahwa ada orang yang pendek umur, ada yang panjang umur, itu mah sudah qadha dari Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menangguhkan kematian bila ajalnya sudah tiba. Nah, itu berarti hak prerogatif Allah, urusan mati. Tapi urusan sehat pilihan gitu. Jelas ya? Oke? Nah, mari kita berjuang hidup sehat. Karena itu pilihan kita. Kalau mati, bukan pilihan kita. Takdir Allah. Bagaimana agar kita bisa mati? Di usia panjang pun mati dalam keadaan sehat. Nah, itu ikhtiar kita. Nggak apa-apa meninggal di usia 80 juga, asal sehat. Kan gitu. Ya nggak sih? Gimana? Ya nggak apa-apa aku meninggal usia di 80 juga. Asal sehat. Gitu. Ya.
Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ya ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, apakah saya lemah iman? Jujur saya suka membayangkan mati itu seperti apa. Apa dosa kalau saya suka membayangkan mati, Ustadz? Mohon penjelasannya. Kondisi mati seperti apa saya suka bayangkan. Apakah saya lemah iman, Ustadz? Nah, bukan lemah iman, itu mah manusiawi banget gitu. Kayak saya misalnya suka membayangkan kalau saya mati, ya kira-kira apa ya kalau saya mati itu apa ya? Nah gitu kan? Apakah itu dosa? Ya enggak lah. Tapi kita perlu mencari informasi tentang mati itu jangan dari filosof, ya, tapi dari firman-firman Allah supaya tegas, bukan katanya, bukan pendapatnya, tapi tegas. Coba Anda lihat di Az-Zumar ayat 42. Kalau Anda suka membayangkan mati, coba baca Az-Zumar ayat 42. Saya juga sama seperti Anda, ya. Kalau saya mati, saya dimandikan di mana ya? Saya dikuburkan di mana ya? Terus nanti anak-anak gimana ya? Terus saya, nah gitu loh. Wah, manusiawi itu, bukan kaitannya dengan lemah iman, bukan, ya kan? Gitu. Nah, sok, yuk buka Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kalau Anda ingin tahu mati itu seperti apa, baca surat. Allah tahan nyawa saat orang itu mati dan nyawa orang yang belum mati. Jadi Allah menahan nyawa orang yang mati dan yang belum mati. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra. Ada yang nyawanya ditahan, tidak dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra. Ada juga yang dilepas lagi nyawanya ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguh dalam hal demikian itu ada tanda-tanda kuasa bagi orang yang berpikir. Jadi orang yang tidur dan orang yang mati itu sama, ditahan nyawanya. Kalau orang mati, nyawanya tidak dibalikin lagi. Kalau orang tidur, nyawanya dikembalikan lagi. Itu sebabnya kenapa bangun tidur kita berterima kasih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji ya Allah yang telah menghidupkanku setelah mematikanku. Jadi tidur itu adalah mati sementara. Tidur itu apa? Mati sementara. Kalau mati apa? Tidur yang abadi. Jadi kalau Anda membayangkan mati itu kayak apa? Ya tidur yang abadi. Anda tidur untuk selamanya. Menurut surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah tahan nyawa orang yang mati untuk selamanya. Dia tidak dibangunkan lagi. Wa yursilul ukhra. Tapi ada juga yang dilepas lagi. Ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Kita semua oleh Allah masih diberi kesempatan. Tidur, bangun. Tidur, bangun. Satu saat saya akan tidur selamanya. Satu saat saya akan tidur selamanya. Satu saat Anda akan tidur selamanya. Ya.
Makanya manfaatkan saat Allah masih memberikan kesempatan bangun. Isi hidup kita dengan hal yang manfaat, yang hal berguna. Gitu. Kenapa? Bisi satu saat Allah tidak membangunkan kita lagi, seperti halnya saudara-saudara kita. Adik saya sudah berpulang. Oleh Allah ditidurkan, tidak bangun lagi. Bapak saya sudah ditidurkan, tidak bangun lagi. Ya, satu saat saya ditidurkan oleh Allah dan tidak akan bangun lagi. Ya. Nah, makanya kan saya suka kita semua berbekal sampai kita bikin program, ada masjid peradaban, ya kan gitu. Insya Allah kita sekarang membangun masjid peradaban di Arjasari. Untuk apa coba? Saya ingin tanya, untuk apa? Supaya di saat tidur kita nyenyak. Paling tidak ada sesuatu yang kita bawa. Ya mudah-mudahan anak-anak kita soleh. Terus kalau anak itu kan masih apa? Bisa soleh, bisa tidak. Tapi kalau harta yang kita keluarkan tuh pasti, aku punya rezeki nih, wakaf aku pasti. Aku punya ilmu nih, aku sebarkan pasti. Tapi kalau anak penuh ketidakpastian, bisa soleh bisa tidak, benar nggak sih? Jadi kita berbekal sebelum mati itu yang pasti-pasti saja. Jadi teman-teman yang oleh Allah dititipi rezeki, coba ambil yang pasti. Aku wakaf. Gitu loh. Kenapa coba? Kita akan tidur selamanya. Kita tuh akan tidur selamanya. Nah, itu kalau Anda bertanya-tanya, Ustaz, saya tuh suka membayangkan mati. Ya, mati itu tidur abadi. Coba Anda bayangkan. Kalau Anda lagi tidur gimana? Nah, ketika tidur, ada nggak di antara kita yang mimpi indah? Mimpi yang sangat menyenangkan. Itulah nikmat kubur. Makanya orang yang soleh meninggal itu istirahat. Kan ada doanya. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian saya itu istirahat. Istirahat ya Allah. Jadi kita semua berharap mati itu udah istirahat dari segala kepenatan dunia. Kita menikmati apa yang sudah kita ikhtiarkan saat kita tidur lelap yang abadi. Ya. Di dalam hadis Bukhari dikatakan, Uridu alaihi maq'aduhu, akan ditampakkan kepada orang yang mati itu, in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Kalau dia calon penghuni surga, maka akan ditampakkan pada orang yang sudah mati itu, dalam tidurnya yang abadi itu, kenikmatan-kenikmatan surga. Kebayang nggak? Kita tidur mimpi-mimpi indah. Wah, indah. Nah, itu namanya nikmat kubur. Dan na'udzubillah, ada orang yang tidur mimpi buruk. Kalau tidur mimpi buruk, pernah nggak Anda tidur mimpi buruk? Bangun tuh kan seneng kan? Masalahnya ini nggak bangun-bangun gitu. Mimpi buruk, nggak bangun-bangun. Itu mengerikan sekali. Mengerikan sekali, teman-teman sekalian. Nah, makanya kalau Anda membayangkan mati itu bukan hal yang salah. Tapi jangan kemudian takut yang tidak produktif. Ya, membayangkan mati, tapi jadi pokoknya aku tidak boleh menangguhkan kalau niat berbuat baik. Bisi besok lusa aku mati. Bisi siang ini aku mati. Pokoknya aku akan berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Nah, kalau kita membiasakan diri berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, semoga waj'alil mauta rahatan limin kulli syarr, kematian itu menjadi istirahat bagi kita semua. Gitu ya, teman-teman sekalian. Ya, semoga kita semua saat wafat totally istirahat. Ya. Demikian saudara-saudaraku tercinta, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.